Benar gak Mas? Kalau kekuatan pikiran itu bisa menentukan langkah hidup ke depan Mas. Apakah kita akan hidup bahagia atau hidup sengsara? Itu apakah benar Mas? Ya, mungkin bisa dikatakan begini Mas ya. Kekuatan pikiran itu mempunyai peran yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai manusia Mas. Karena apa? Ya karena memang semua berawal dari sana Mas ya. Semua itu terpusat di pola pikir kita. Makanya kalau orang mampu memanage pikirannya dengan benar, dengan baik, maka ya apapun yang dijalani itu akan terasa jauh lebih benar dan jauh lebih baik. Tapi beda dengan orang yang mungkin pikirannya sudah amburadul mungkin ya, mohon maaf, dalam arti nggak di manage dengan baik apa yang ada di pola pikirnya, ya tentu di dalam kehidupannya pun juga sama Mas ya. Memang benar sih, sering juga saya mengalami Mas. Misalkan untuk urusan rezeki saja ini ya Mas. Iya. Kalau pikiran kita lagi nggak tenang, misal kita butuh uang ya, uang kita sudah habis ya misalkan ya, otomatis pikiran kita nggak tenang. Nah justru rezeki itu malah menjauh dari kita. Kita malah justru kebingungan kok nggak datang-datang uang. Pikiran itu merupakan sumber segala-galanya. Dari dua sumber yang ada di dalam diri kita. Yang satu urusannya vertikal saja ya. Kita bicara tentang keyakinan atau keimanan kita kenceng ya dengan Yang Maha Kuasa. Sifatnya non logika ya. Urusan keimanan itu kan non logika Mas ya. Iya. Nah, kemudian yang satu sumbernya ada di pikiran. Nah, ini untuk semua yang kita jalani di dalam hidup, khususnya urusan duniawi ini. Makanya kekuatan pikiran itu ya sangat berpengaruh sekali, sangat berperan penting sekali. Jadi pikiran itu bisa menjadi jalan, pikiran ini juga bisa menjadi penghambat gitu loh Mas Yahya. Betul. Jadi Mas Yahya kepingin hidupnya ini mudah, berat, ringan, susah, semuanya tergantung daripada pola pikirnya Mas Yahya. Termasuk apa yang Mas Yahya katakan tentang kerezekian itu tadi. Ketika kita lagi di situasi sulit, uang kita mungkin habis atau tinggal sedikit, kemudian kita bingung. Besok sudah waktunya bayar ini, besok waktunya ini, itu, yang intinya uang kita ini tidak cukup lah untuk memenuhi itu. Kemudian di sini kita panik, kita bingung. Lalu pikirannya Mas Yahya ini berpikir tentang saya cari uang di mana, misalkan ketemulah satu ide, hutang misalkan. Maka Mas Yahya di sini akan memfokuskan kekuatan pikirannya untuk mencari hutang. Hutang ke si A, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Benar nggak? Benar. Nah, ketika itu didorong terus, maka yang akan terwujud, yang akan terjadi hanyalah tentang hutang. Dan beneran dapat juga kan? Ya dapat, tapi kan hutang. Hutang ya. Makanya itu perlu dikomunikasikan dengan apa yang ada di dalam hati tadi. Nah, kalau Mas Yahya fokus tentang kekuatan pikirannya adalah tentang misalkan, aku mencuri di mana ya? Mohon maaf ini, aku harus mencuri di mana, mencuri apa? Maka yang tercipta di sini di dalam pola pikirnya adalah tentang mencuri, benar enggak? Benar. Dan kalau itu semakin kuat dorongannya, maka Mas Yahya akan menjalani itu. Betul enggak? Betul sekali. Akhirnya mencuri. Tapi ketika kekuatan pikirannya di sini adalah tentang bekerja, maka Mas Yahya akan mendorong ini untuk aku cari kerja di mana ya? Aku minta tolong siapa ya untuk aku bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kekuatan pikiran ini luar biasa, Mas. Saya bisa katakan bahwa dalam hal misalkan kita berupaya saja misalkan ya, Mas Yahya sedang berusaha misalkan. Kemudian di dalam pola pikirnya ini Mas Yahya ragu, apa iya ya kalau aku usaha ini bisa berhasil? Nanti jangan-jangan usahaku malah gagal. Nanti usahaku nggak jalan, aku jadi malah semakin punya beban yang berat, punya hutang lah dan lain sebagainya. Nah, tanpa sampean sadari bahwa pikiran sampean ini tadi sebetulnya sudah memunculkan sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Untuk menghambat keraguan yang diciptakan di sini nih tadi, Mas Yahya.
Karena tanpa disadari, kalau sudah masuk di sini akan masuk ke sini, Mas. Nah, kalau sudah masuk ke sini dikeluarkan lagi ke sini, ya terjadi akhirnya. Gagal beneran. Jadi yang membuat usaha kita berhasil itu ya diri kita atas dasar kekuatan pikiran, ya. Kemudian yang membuat kita gagal ini yang menghambat juga diri kita dari kekuatan pikiran juga, Mas Yahya. Makanya saya mau kasih resep untuk dulur-dulur semuanya. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Kun fayakun itu bisa terjadi atas dasar kekuatan pikiran. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Kalau terjadi, pasti terjadilah. Semuanya berawal dari sini. Tapi ada rumusnya. Nggak hanya asal dipikir tok, Mas Yahya. Enggak. Dari pikiran kita ini kita baru masuk di tingkatan kepercayaan, Mas Yahya. Kemudian kita masukkan di dalam hati kita. Kita masuk di dalam tingkatan keyakinan. Kita masukkan lagi di dalamnya. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, yang berkehendak atas segala unsur kehidupan ini, yang disebut iman. Jadi percaya, yakin, iman. Kalau sudah masuk di sana, tugasnya tinggal yang mana? Apa cukup selesai di iman? Enggak. Dari sini turun ke sini, masuk di dalam, habis itu dikeluarkan lagi lewat sini untuk diwujudkan. Jadi dari pikiran masuk, diyakini, dimasukkan lagi, diimani. Kalau sudah dikeluarkan lagi, bagaimana cara mewujudkannya? Kalau paham konsep itu, tidak ada yang mustahil. Kun fayakun akan terjadi di sana, Mas Yahya. Oke. Dalam hal apapun itu. Oke, ini tentang kerezekian ya. Pikiran berpengaruh terhadap rezeki. Nah, banyak yang mengatakan kalau pikiran ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan dari pribadi manusia, Mas. Itu apakah memang ada pengaruh atau ada faktor lain, Mas? Ya, gini. Makanya penting sekali kita mengenali sumber kehidupan kita. Nah, ibaratnya bangunan rumah ini jangan hanya melihat dari, bangunan ini tingkat 5, tingkat 6, atau lantainya sampai lantai 10, bahkan sampai lantai 100. Megah sekali bangunannya. Jangan hanya melihat itu. Tapi lihatlah pondasinya dan struktur bangunannya. Betul enggak? Apa itu pondasinya, Mas? Nah, kalau di dalam kehidupan kita, ya pondasinya itu ada di dalam hati kita, Mas Yahya. Struktur bangunannya ada di dalam otak kita, Mas Yahya. Jadi kekuatannya ada di sini. Tergantung daripada pondasi. Mau sekuat apapun pikiran kita. Nah, kalau pondasinya rapuh ya enggak mampu. Enggak bisa, apalagi enggak ada pondasinya. Bener enggak? Benar. Jadi Mas, sumber kehidupan kita itu ada dua. Saya sering katakan. Di dalam diri kita, ini ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Yang mana kehidupan jiwa ini kebutuhannya tidak sama dengan kehidupan raga. Kehidupan jiwa ini tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi kehidupan jiwa ini butuh untuk dirawat supaya sehat juga, Mas Yahya. Jadi sehat itu ada dua. Sehat jiwanya, sehat raganya. Kalau sehat jiwanya yang mana? Ketenangan jiwa kita ini loh. Atas dasar apa bisa tenang? Atas dasar kita ini senantiasa mampu mendudukkan diri kita ini menjadi satu dengan Sang Pencipta. Kita dekat, bahasanya gitu, Mas Yahya. Dekat dengan Sang Pencipta itu tenang enggak kira-kira rasanya? Tenang kita, karena kita nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan dalam hal apapun. Kita selalu berserah kepada Tuhan kita. Nah, kemudian sumber yang satunya ada di pola pikir. Kita cuma disuruh menjalankan pikiran kita dengan baik, dengan benar, atas dasar pertimbangan yang ada di sini. Cuman begitu saja. Makanya kalau kamu kepingin sehat jiwamu, ya rawatan, jagaan hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kamu kepingin sehat ragamu, ya gunakan otakmu untuk merawat tubuh ragamu ini atau tubuh jasmanimu ini. Waktunya makan dikasih makan, waktunya minum kasih minum, waktunya istirahat ya diistirahatkan, waktunya bergerak atau beraktivitas ya harus dipakai bergerak. Karena kalau itu saja sudah nggak seimbang, nggak ketemu, Mas Yahya. Makanya tadi ketika
Mas Yahya menanyakan, apa benar Mas bahwa pikiran itu mempengaruhi ke kesehatan kita? Ya sangat toh, jelas toh. Semua berawal dari sana memang. Biarpun sumbernya ada dua. Pintunya ada di sini Mas, jangan lupa. Coba kalau Mas Yahya lagi banyak pikiran, lagi sumpek, lagi males, pokoknya banyak pikiran lah, ruwet lah otaknya ini. Makan saja, kita bicara makan. Bisa makan, bisa lahap, enak. Jangankan enak, kadang lupa-lupa makan. Sampai lupa biasanya. makan. Itu dia. Nah, kalau sudah lupa makan, atau bahkan makan tidak enak dan itu terjadi terus berulang-berulang, jadi sehat nggak tubuhnya? Istirahatnya mungkin nggak teratur, makannya nggak teratur. Ya istirahat Betul juga nggak? ini ya, nggak bisa istirahat kalau banyak Orang pikiran yang ya. cemas, banyak pikiran, ya istirahat ya susah Mas. Mikirin masalahnya terus. Padahal tinggal tidur aja loh, susah. Karena mikir beban, mikir masalah. Makanya untuk dulur-dulur semuanya ya, kekuatan pikiran ini sungguh luar biasa ya. Jangan terjebak dengan pola pikir kita. Ingat, hidup kita cuma satu kali. Kita nikmati saja dengan enjoy. Ya, tentunya dengan apa? Dengan penuh bahagia. Baik lahir maupun batin. Bahagia pikirannya, bahagia hatinya. Bagaimana caranya? Bersyukur. Kita itu kadang kurang bersyukurnya dulu Mas Yahya. Ya, banyak bersyukur. Kalau hari ini ibaratnya makanan yang kita bisa makan hanyalah nasi putih dengan garam saja, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Daripada kita nggak bisa makan, toh tujuannya supaya terisi perut kita, supaya kenyang. Bener enggak? Bener. Jangan bicara terus dihubung-hubungkan dengan makan kalau hanya asal kenyang, bagaimana dengan gizi. Ini beda konsep. Jangan dihubungkan lagi dengan tentang kebutuhan gizi, sudah. Kita bicara konsep kehidupannya dulu. Orang makan itu yang dibutuhkan untuk apa sih? Kenyang dulu. Bukan tentang gizinya. Kok ngerasa ngomong ke gizi Mas Yahya? Ya, bisa makan saja sudah bersyukur kok. Betul enggak? Iya. Makanya hari ini bisa makan pakai garam, bersyukur. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalaupun hari ini bisa makan pakai daging, kita juga bersyukur. Tapi jangan lupa bahwa esok kita juga masih butuh makan. Untuk itu penting kita mengerti, ya, menyadari diri kita, menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan kita. Semuanya terpusat ada di pola pikir.